Shalom jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya saudara berada di manapun berada dan kami ada di sini. Kita sama-sama merasakan berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Satu hal, bahwa kali ini kita diberikan satu kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah yang kudus, yang maha tinggi, yang layak ditinggikan. Mari kita bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita renungi setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh. Mari bawa hati kita di hadapan-Nya. Mari berikan penyembahan yang terbaik untuk Allah kita. Mari kita berikan syukur untuk Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kita. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, ku mau memuji-Mu. Oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari berikan penyembahan untuk Dia. Karena Yesus baik dalam kehidupan kita. Buat hatinya senang. Dengan pujian dan penyembahan, Mazmur katakan kita akan membuat atau membuat tahta Allah lebih megah lagi, lebih dahsyat lagi. Mari naikkan pujian dan penyembahanmu kepadanya. Oh Yesus, katakan Yesus baik, Yesus baik. Katakan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Mari bersama-sama pujikan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, katakan ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau menyembah-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau sembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, amin, menyembah-Mu Yesus yang tenang, yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, amin, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Inilah Tuhan yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, oh padamu, segala hormat bagi Tuhan.
kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau berkata Haleluya. selalu bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Haleluya. mari kita mau berkata, Allah itu baik buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari semuanya dengan segenap hati katakan, Allah itu baik. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Katakan Allah itu baik. Allah Amin. itu baik, Sungguh baik bagiku. ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya. Kasih setianya Tidak pernah berubah. pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan lagi kasih setianya. Setianya Amin. tak pernah Tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, kita banyak melihat di luar sana, banyak orang ketakutan, banyak orang mengalami kegalauan dalam hidupnya. Tapi satu hal saya mau katakan kepada saudara di sini, bahwa kita punya Allah yang sangat dahsyat, tak terkalahkan oleh apapun. Segenap ketakutan kita, sakit kita, penyakit kita, mari bawa di hadapan Tuhan, karena Dia yang terlebih besar dari segala apapun yang ada di dunia ini. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, katakan Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar. Dengan imanmu di dalamku, di dalamku, dengan segenap hati kita, Dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar.
di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan segenap hatimu, Dia terlebih besar. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Berikan pengakuan yang sesungguhnya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia yang sangat besar, yang terlebih besar dari segala apapun yang ada dalam hidup kita. Haleluya. Dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar. Besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Selama-lamanya. Sekali lagi dengan lebih dahsyat lagi. Oh Yesus, haleluya. Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku. Nyatakan kepadanya, Yesus lebih besar. Mari siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan menyatakan apapun dalam kehidupan kita. Oh, selamanya. Oh, di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya. Oh, di dalamku, di dalamku. Selama-lamanya. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, yes, yes, kuasa tiada kali. Tuhan, kami mau dengar suara-Mu. Nyatakan kepada kami apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami siap, kami buka hati kami, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Salam saudara-saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, selamat Natal bagi kita semua. Baik saudara yang menyaksikan secara online saat ini, dimanapun saudara saat ini berada, saya percaya bahwa Natal kali ini membawa sesuatu yang benar-benar berbeda, dan kami berdoa bahwa Natal yang berbeda ini juga membawa pengertian yang baru kepada kita supaya kita lebih memahami Tuhan. Amin saudara-saudara.
Masih dalam tema yang sama mengenai Natal, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita belajar untuk memahami inkarnasi Allah. Ketika Tuhan mengutus, Bapa mengutus anaknya, maka yang terjadi adalah naturnya Tuhan Yesus bertambah, ada yang ditambahkan. Dari Allah yang sepenuhnya, kemudian dia menjadi Allah yang menjadi manusia. Hal ini memang sangat sukar untuk kita bisa memahami dan memang terjadi banyak perdebatan di antara ahli-ahli Alkitab. Tetapi saya percaya bahwa sesuatu yang sulit bukannya mustahil, karena kita memiliki Roh Kudus yang menyingkapkan segala kebenaran. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Kali ini saya secara khusus akan membahas melalui sudut pandang surat Filipi, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan memahami pengutusan Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, ayat ini memang mengundang kontroversi karena menurut logika manusia, bagaimana mungkin sesuatu yang sangat tinggi, saudara-saudara, mulia, yaitu Allah, mau mengambil posisi, mengambil rupa sebagai manusia. Maka dari itu banyak yang mempertanyakan iman Kristen, dan mereka bertanya, mengatakan orang Kristen itu menuhankan manusia. Nah, ini yang perlu kita jelaskan sebagai orang percaya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia karena punya kepentingan dengan manusia. Visinya adalah menyelamatkan manusia. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu misinya adalah dia diutus untuk menjadi seorang manusia lahir dari anak darah Maria. Jelas sekali saudara-saudara, anak darah Maria, jadi tanpa campur tangan benih dari laki-laki, tanpa ada benih dari Adam yang pertama, supaya Tuhan Yesus menjadi Adam yang kedua dan generasi Adam yang pertama itu selesai. Generasi Adam yang pertama itu berhenti. Ketika saudara dan saya memilih percaya kepada Tuhan Yesus, maka Filipi berkata keselamatan ada dan menjadi milik kita. Kita menjadi penerus dari benih Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah gagal, Adam yang kedua sudah memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan saudara dan saya hidup di dalam Tuhan Yesus. Untuk itulah saudara-saudara, surat Filipi ini saudara dan saya perlu memahami dengan lebih cermat. Mungkin saudara biasa membaca Alkitab, biasanya dibaca, saudara-saudara hanya dibaca, tetapi kali ini kita mau belajar untuk lebih memahami. Karena ini sangat penting bagi pertumbuhan iman orang percaya. Dalam surat Filipi ini saudara-saudara, itu berarti sebelum pengutusan Tuhan Yesus itu saudara-saudara Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Di surat Injil Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 1 ayat 14, saudara-saudara, katakan firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah, saudara-saudara, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia dari sejak semulanya adalah Allah. Supaya saudara tidak bingung saudara-saudara, dan saudara dan saya mungkin bertanya, berarti sejak dari awal Allahnya orang Kristen itu bukan satu. Ya dan tidak saudara-saudara, Allahnya orang Kristen saudara-saudara itu esa. Trinitas saudara-saudara, itu bukan berkata sebagai satu angka satu saudara, tapi sebuah kesatuan yang setara. Tetapi bukan berarti Tuhannya orang Kristen itu tiga. Sama seperti matahari. Begitu matahari ada saudara, sinar matahari itu ada.
Walaupun Bapa, Anak, dan Roh Kudus tanpa permulaan, tetapi itu sebuah ilustrasi yang sangat baik untuk menggambarkan bahwa Allah Bapa dan firman-Nya sama seperti saya dan perkataan saya itu menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara melalui surat Filipi pasal 2 ini kita melihat bahwa semula sebelum pengutusan, perhatikan saudara-saudara, sebelum pengutusan saudara-saudara Tuhan Yesus adalah mutlak Allah. Tetapi ketika ia diutus ke dalam dunia, lahir melalui seorang anak darah yang bernama Maria, melalui benih Roh Kudus saudara-saudara, maka naturnya ditambahi Allah dan manusia. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Bukankah ini sesuatu hal yang sebenarnya bukan perkara yang mustahil bagi Allah? Karena Allah adalah Maha Kuasa. Yang mustahil adalah manusia menjadi Allah. Tapi Allah menjadi manusia itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Katakan amin. Dan kita mau, saudara-saudara, kita mau membongkar paradigma kita yang mungkin kita masih sulit sekali memahami mengenai Trinitas ini. Jadi ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, maka naturnya bertambah, yaitu dia adalah Allah dan dia adalah manusia. Dia adalah anak Allah dan dia adalah anak manusia. Allah 100% dan manusia 100%. Tidak Allah 50%, manusia 50%. Tetapi Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan itu saudara dapat lihat di dalam Injil, keempat Injil saudara-saudara, bagaimana keempat Injil membuktikan dan surat-surat Paulus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu Allah 100%. Buktinya di mana saudara-saudara? Perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. 6 dan 7 dan 8 saya akan bacakan secara lengkap saudara-saudara supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih baik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini mengenai nasihat kepada jemaat di Filipi oleh Paulus. Tetapi di situ ada kebenaran yang memang diselipkan oleh Paulus. Tuhan memakai Paulus untuk menjelaskan hal-hal yang sangat sulit pada waktu itu untuk dipahami seorang manusia. Ketika Tuhan Yesus melayani dan murid-murid yang lain melayani, mereka menggunakan bahasa yang sederhana. Saudara perhatikan bahwa murid yang pertama dari Tuhan Yesus itu nelayan mayoritasnya. Pendidikannya enggak tinggi dan ketika Tuhan Yesus juga berkhotbah, ia menggunakan perumpamaan yang sederhana. Tetapi ketika Paulus dipakai oleh Tuhan, Paulus adalah sarjana teologi terbaik, lulusan Sanhedrin, saudara-saudara. Dia muridnya Gamaliel, saudara-saudara. Maka saudara-saudara dipakailah Paulus oleh Allah untuk menjelaskan hal-hal yang sangat sulit sebagai landasan supaya gereja Tuhan bisa bertumbuh. Paulus adalah seorang rasul, dia seorang guru, saudara-saudara. Dan dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah. Perhatikan, ada kata dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi Tuhan Yesus itu setara dengan Allah, equal. Jadi ketika Tuhan Yesus diutus, saudara, posisi Tuhan Yesus itu equal, sama dengan Allah Bapa dalam Trinitas. Dan ketika ia menjadi manusia pun dia tetap equal sama, walaupun dia mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Pertama saudara-saudara, Tuhan Yesus itu dalam rupa Allah yang setara dengan Allah Bapa. Yang dimaksudkan dengan Allah adalah Allah Bapa. Kemudian dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah saudara-saudara, tetapi mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri tidak sama dengan menghancurkan diri sendiri. Jadi saudara-saudara, kealahan keilahiannya Tuhan Yesus itu tidak hilang. Tetapi tidak dipakai saudara-saudara. Ini kalimat yang lebih baik. Buktinya di mana saudara-saudara? Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dia tidak memakai haknya sebagai Allah.
kuasanya sebagai Allah tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Baca ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya ayat 9. Jadi saudara-saudara, keadaan Tuhan Yesus saudara-saudara ketika dia menjadi manusia, Allah dan manusia, dan dia mulai dari sejak menjadi manusia dia harus mengalami penderitaan. Mulainya dari mana saudara-saudara? Karena dia harus bertumbuh sebagai manusia. Di dalam janin, di dalam perutnya, di dalam rahim ibunya Maria, saudara-saudara, Tuhan Yesus menerima pertumbuhan sebagai manusia. Dan ketika ia lahir, dia pun harus merasakan sakit sebagai seorang bayi yang lahir bersalin secara normal. Dia tidak dioperasi sesar, saudara-saudara, tidak dipermudah jalannya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Jangan membuat, saudara-saudara, tambahan-tambahan yang tidak ada. Yesus lahir sebagai bayi yang normal. Artinya dia sebagai bayi manusia harus mulai menderita. Dan dia lahir bukan di tempat yang normal. Maka dari itu Natal yang awal, yang mula, saudara, bukan Natal yang normal. Itu abnormal. Natal yang tidak menyenangkan. Kenapa saudara? Dia lahir di antara kandang domba. Dia lahir di dalam kandang domba di antara binatang, ternak. Dia tidak lahir di dalam kerajaan dengan kemewahan. Dan yang datang menjenguknya pertama kali adalah gembala-gembala. Bukan orang terpandang. Dia mengambil, saudara-saudara, dia rela mengambil kehinaan, lahir dan mengambil rupa manusia, saudara-saudara. Supaya, saudara-saudara, yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. It's not the end, saudara-saudara. Jalan kemuliaan, saudara-saudara. Sama seperti saudara dan saya, walaupun saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tetapi saudara dan saya hidup di dalam dunia, Paulus berkata, hidup dan mati, saudara-saudara. Hidup itu Kristus, mati keuntungan. Pengennya cepat-cepat berpulang kepada Bapa. Tetapi jika harus hidup, maka hidup yang memberi buah. Jadi saudara-saudara, yang Tuhan Yesus lakukan selama ia hidup menjadi manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya sebelum dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya, dia harus menyelesaikan setiap nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama yang disampaikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama, yang melalui Tuhan Roh Kudus diwahyukan kepada mereka dan disingkapkan melalui pribadinya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menggenapkannya satu persatu. Supaya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus yang diutus untuk takluk tunduk kepada hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat, itu yang dikatakan oleh surat Galatia. Jadi saudara dan saya harus memahami bahwa Tuhan Yesus pertama, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan yang kedua, dia menjadi manusia. Dia bukan sekedar manusia, dia bukan sekedar menjadi manusia. Kalau menjadi manusia, dia bisa milih jadi raja. Memang Tuhan Yesus menggenapkan nubuatan Nabi, saudara-saudara, Yesaya, bahwa dia keluar dari taruknya Isai, dari keturunannya Raja Daud. Memang keturunan raja, baik Yusuf maupun Maria sama-sama keturunan Daud. Tetapi keadaan pada waktu Tuhan Yesus lahir, saudara-saudara, kerajaan Daud, saudara, sudah tidak ada. Janji mengenai Mesias yang lahir dari Daud, keturunan Daud, tergenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Tapi dia menjadi manusia yang punya visi dari Bapa untuk apa, saudara-saudara? Menjadi hamba.
Saudara dan saya punya visi yang sama dari Bapa. Meskipun saudara dan saya berhak memanggil Allah kita sebagai Bapa, oleh karena Tuhan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, kita boleh memanggilnya Aba, Bapa. Tapi saudara dan saya punya visi yang sama. Yaitu apa saudara-saudara? Menggenapkan kehendak Bapa. Maka ayat yang ke-9 Filipi pasal 2 bisa saudara dan saya aplikasikan dalam hidup saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini adalah kutipan dari nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 22 sampai 24a. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, saudara-saudara, keilahiannya Tuhan Yesus tidak hilang. Dan ketika dia sudah disalibkan dan dibangkitkan saudara-saudara, maka saudara-saudara statusnya saudara-saudara sebagai Allah yang memiliki kuasa sebagai Allah yang kepada namanya, nama Yesus saudara-saudara, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut saudara-saudara, mengaku Yesus adalah Tuhan, Kurios, Tuhan saudara-saudara. Jadi bahasa Yunani memakai kata yang berbeda saudara-saudara untuk Tuhan. Tuhan Kurios, yaitu Tuhan. Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias yang diurapi dan dia adalah Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memahami bahwa Natal saudara-saudara, Natal adalah waktu di mana Tuhan Yesus memulai misinya di dunia. Dan dia mengakhirinya di atas kayu salib. Dan dia naik ke surga saudara-saudara untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada waktu saudara-saudara mungkin direndahkan sebagai manusia. Dan sebagai seorang hamba, saudara memiliki visinya Bapak, bukan visinya kita, saudara-saudara. Tetapi ketika saudara dan saya menggenapi kehendak Bapa dalam hidup saudara, maka ada yang namanya peninggian. Ketika visi dilakukan, yaitu misi dari Bapa, saudara dan saya mungkin akan direndahkan. Ada waktu-waktu seperti itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tetapi saudara perhatikan dan saudara dan saya perhatikan, it's not the end, itu bukan akhirnya. Yang menjadi akhirnya adalah, itulah sebabnya ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi saudara-saudara, apakah Tuhan Yesus diutus menjadi manusia itu adalah syarat bagi peninggian? Enggak, saudara-saudara. Statusnya Tuhan Yesus sebagai Allah itu tidak berubah, saudara-saudara. Tetapi misinya Tuhan Yesus itu yang terselesaikan, misi dari Bapa. Katakan amin. Jadi saudara dan saya memiliki DNA yang sama dengan Tuhan Yesus. DNA-nya apa? Melakukan kehendak Bapa. Itulah makananku. Dari mana saudara dapat hidup? Dari makanan, bukan? Makanan oleh tubuh dirubah menjadi tenaga. Dapatnya dari mana saudara-saudara? Darah. Di dalam darah ada apa saudara-saudara? Jiwa. Kenapa banyak sekali orang percaya, orang Kristen kehilangan semangat dalam hidupnya? Kenapa saudara-saudara? Karena kehilangan arah. Tidak punya semangat. Tidak punya daya juang. Tetapi Tuhan Yesus saudara-saudara, sekalipun ia di atas kayu salib, sekali-kali saudara-saudara, sekali-kali dia tidak mengeluh. Dia tidak menyalahkan, bahkan dia melepaskan pengampunan.
Saudara-saudara, ketika saudara dan saya direndahkan, sama seperti Tuhan Yesus direndahkan, ada waktu di mana saudara akan ditinggikan. Ada waktu peninggian. Natal, saudara-saudara, mungkin adalah sebuah awal proses yang sangat menyakitkan bagi Allah. Karena Bapa harus mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Karena begitu besar kasih-Nya Allah, Dia rela menderita. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya rela menderita untuk yang kita kasihi? Mari kita merenungkan Natal kali ini, saudara-saudara. Saya menyadari benar bahwa Natal kali ini memang banyak sekali penderitaan yang tidak terduga. Banyak di antara saudara yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada beberapa kehilangan pekerjaan, ada beberapa harus kehilangan mata pencarian, gaji yang lumayan besar tiba-tiba turun drastis bahkan hilang. Ada hal-hal yang hilang. Tetapi kita semua percaya bahwa itu semua sementara. Itu semua harus berhenti. Karena ada sesuatu yang lain yang harus kita pikirkan. Apakah hidupku menggenapi rencana Bapa seperti Tuhan Yesus? Apakah melalui pekerjaan saudara-saudara menggenapi rencana Tuhan? Apakah melalui pernikahan saudara-saudara menggenapi rencana Tuhan? Apakah melalui studi saudara, sekolah saudara, kuliah saudara-saudara menggenapi rencana Tuhan? Apakah melalui keputusan-keputusan yang saudara buat, saudara menggenapi rencana Tuhan? Sama seperti Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita renungkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan teladan bagi kami semua. Bahwa Natal itu ketika Engkau diutus menjadi manusia. Engkau bukan saja menjadi manusia tetapi Engkau menjadi hamba yang siap untuk mengerjakan kehendak Bapanya. Engkau mengambil rupa sebagai seorang hamba yang hina. Engkau datang melayani kami, Engkau datang menyelamatkan kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tugas itu Engkau berikan kepada setiap kami. Biarlah kami semua yang menyaksikan tayangan online ini kami bersama-sama menyadari bahwa ada hal-hal yang masih harus kami kerjakan di atas bumi ini sebelum kami menyelesaikan hidup kami. Ada hal-hal yang harus kami kerjakan untuk Tuhan sebelum Tuhan memanggil kami pulang. Ada hal-hal yang harus kami ambil tanggung jawab itu dan kami selesaikan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan pada setiap kami. Engkau mengurapi dan memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkat ini sudah tercurah atas setiap kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin.